Perkenalkan, saya Vincent Serena Citro dengan NIM 23091160800. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat partisi baru menggunakan disk management. Yang pertama, kita menuju ke search bar di kanan bawah, lalu kita ketikkan disk management. Setelah itu kita open. Lalu kita pilih salah satu partisi, kita shrink volume. Lalu kita pilih, kita mau, lalu kita pencet shrink. Setelah ini akan muncul partisi tapi masih unlocated. Lalu kita harus klik kanan, kita bikin new simple volume. Ini kita next, ini next. Lalu ini terserah aja kita pilih. Ini saya coba V aja. Lalu kita next. Ini juga volume labelnya terserah aja. Jadi kita next. Lalu kita pencet finish. Maka di sini kita telah mempunyai satu partisi baru. Lalu kita akan lanjut membuat folder di CMD dan membuat file teks. Jadi yang pertama-tama kita menuju ke search bar lagi. Kita buka CMD. Lalu ini kita masuk ke drive yang sudah kita buat tadi. V.2. Lalu ini kita bikin dulu foldernya menggunakan mkdir VirtualBox. Setelah itu kita cek lagi, kita buka dir. Maka sudah ada muncul ini direktorinya VirtualBox. Lalu kita masuk ke direktorinya menggunakan cd, lalu namanya. Ini kita sudah masuk ke direktorinya. Lalu untuk membuat file teks, kita gunakan copycon. Nama filenya di sini mini project Windows. Lalu kita ketikkan nama. NIM 23091160800. Lalu kita save menggunakan Ctrl Z. Lalu file sudah tersave. Lalu kita coba cek di ini, di new volume V, ini folder VirtualBox, terdapat file txt mini project Windows, dalamnya nama dan NIM. Baiklah, selanjutnya kita akan mendownload ISO Windows melalui VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu, lalu kita beri nama. Di sini saya beri Vincent. Kita pilih tempat file kita menyimpan di partisi yang telah kita buat tadi. Lalu kita pilih ISO Windows yang telah di-download. Lalu kita skip dan next. Ini next juga. Ini next. Lalu finish. Setelah itu kita pencet start.
Lalu kita tunggu. Lalu kita pilih bahasa. Di sini saya pilih bahasa Inggris. Keyboard dan metodenya juga bahasa Inggris. Lalu kita next dan kita pencet install now. Di sini karena kita tidak memiliki produk key, maka kita pilih I don't have a product key. Lalu next, ini kita next. Ini juga next. Lalu kita pilih yang custom Windows only. Di sini kita pilih new, apply, oke. Lalu kita next. Dan ini kita tunggu. Di sini kita memilih daerah atau region kita. Saya memilih Indonesia. Di sini saya juga memilih keyboard layoutnya United Kingdom. Lalu ini kita pilih skip aja dan kita tunggu lagi. Lalu di sini kita menambahkan akun email. Setelah itu kita memasukkan daerah kita atau region negara kita dan juga tanggal lahir. Setelah itu kita memasukkan kode yang diberikan oleh Microsoft ke email kita sebelumnya untuk memverifikasi apakah ini benar-benar akun kita yang mendaftar. Lalu di sini kita juga diminta untuk memasukkan nomor telepon kita untuk diverifikasi melalui SMS. Lalu di sini kita diminta untuk membuat PIN. PIN boleh terdiri dari simbol, karakter, dan angka. Setelah setup tadi, akhirnya kita pun masuk ke tampilan Windows.
Ini merupakan tampilan BIOS dari laptop saya, yaitu Dell Inspiron 3576. Jadi untuk dapat masuk ke tampilan BIOS, pada saat menyalakan laptop kita menekan F2 berulang-ulang sampai screen muncul BIOS. Jadi di sini laptop saya menggunakan BIOS atau UEFI versi UEFI 1.10.2, di mana ada menu-menu seperti System Information yang menampilkan informasi mengenai laptop kita, termasuk model laptop, nomor seri, habis itu ada tech service. Lalu ada menu Battery Information yang memberitahu kita informasi tentang baterai laptop kita, yaitu tingkat pengisian dayanya dan status kesehatan baterai dari laptop kita, apakah masih bagus ataupun sudah bagus dia punya baterai laptopnya. Boot sequence ini untuk menentukan perangkat yang akan digunakan laptop pas dia mau boot. Jadi dia bisa dari hard drive internal, drive USB, atau menggunakan perangkat lain. Lalu untuk menu Advanced Boot Options, ini dia menampilkan opsi booting tambahan. Juga bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Secure Boot. Lalu untuk UEFI Boot Path Security, dia untuk menentukan apakah laptop akan boot menggunakan UEFI atau BIOS. Lalu untuk yang menu Date atau Time itu, dia untuk mengatur waktu dan tanggal di laptop kita. Menu System Configuration, dia untuk mengubah pengaturan sistem, bisa pengaturan memori ataupun pengaturan prosesor. Lalu pada menu video, ini untuk mengatur pengaturan video ataupun kecerahan layar dan resolusi layar. Lalu pada menu Security, jadi dia ini untuk ngubah pengaturan keamanan, kayak ngubah kata sandi dan lain-lain. Lalu pada menu Secure Boot, ini untuk agar laptop kita hanya akan boot menggunakan sistem operasi yang original. Lalu pada menu Intel Software Guard Extension, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Intel SGX. Jadi Intel SGX itu adalah teknologi keamanan untuk membantu melindungi data kita dari serangan malware. Lalu pada menu performance, ini untuk mengatur pengaturan performa, bisa ngubah-ngubah seperti ada mode daya dan pengaturan turbo boost. Lalu pada power management, jadi ini kita untuk ngontrol laptop kita menggunakan daya. Jadi dia bisa kapan untuk masuk ke mode hemat daya, atau kapan nanti dia bisa mati saat dia masuk mode sleep dan lain-lain. Lalu pada menu power management ini juga sangat bagus karena dia bisa untuk meningkatkan performance dari laptop kita, juga bisa menjaga agar baterai laptop ini tahan lama atau bisa lebih awet. Lalu pada menu POST behavior, ini untuk mengubah dari POST behaviornya, juga untuk menampilkan pesan dari POST, yaitu POST itu power, on self, dan test. Lalu pada menu virtualization support, ini tuh untuk kita mengaktifkan atau menonaktifkan virtualization support. Lalu pada menu wireless, ini untuk kita mengatur sambungan WiFi ataupun Bluetooth. Lalu pada system locks, ini untuk menampilkan system locks. Lalu pada menu maintenance, jadi dia ini untuk menjalankan kayak diagnostik dan pemulihan sistem. Story editor, yang pertama-tama kita buka dulu registry editor. Registry editor.
Yang pertama-tama kita ke komputer dulu, yang ini komputer. Lalu kita pilih yang current user. Selanjutnya kita pilih yang software. Lalu kita pilih yang Microsoft. Setelah itu kita pilih Windows. Setelah Windows, kita pilih yang current version. Setelah itu kita pilih yang Explorer. Lalu kita pilih yang Advanced. Lalu kita klik kanan, New. Kita pilih yang di Word 32 bit. Lalu kita tuliskan show seconds in system clock. Enter. Lalu kita modify, value datanya kita ganti jadi 1. Lalu oke. Lalu setelah kita restart, maka akan muncul detik pada jam di laptop kita. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih.